Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 9 Agustus tahun 2022. 9 Agustus tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Aku Mengakui Kesalahanku. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur atas kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan di pagi ini akan menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia di dalam setiap jalan Tuhan. Inilah doa kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita hari ini 9 Agustus 2022 dengan judul Aku Mengakui Kesalahanku. Mazmur 38 ayat 19, Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Sekali lagi, Mazmur 38 ayat 19, Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Sahabat yang muda yang terkasih, sedikit waktu yang dihabiskan untuk menabur gandum liar akan menghasilkan panen yang akan mengotori seluruh hidupmu. 1 jam kesembronoan sekali menyerah pada godaan-godaan dapat mengubah seluruh arus hidupmu ke arah yang salah. Engkau hanya dapat memiliki 1 kali masa remaja dan harus buat itu berguna. Ketika engkau telah melewatinya, engkau tidak akan pernah bisa kembali untuk memperbaiki kesalahanmu. Dia yang menolak untuk terhubung dengan Tuhan dan menempatkan dirinya di jalan pencobaan pasti akan jatuh. Tuhan sedang menguji setiap remaja, banyak yang memaafkan kecerobohan dan ketidaksopanan mereka karena contoh yang salah yang diberikan oleh mereka yang lebih berpengalaman. Tetapi ini seharusnya tidak menghalangi siapapun untuk melakukan yang benar. Pada hari perhitungan akhir, engkau tidak akan memohon alasan seperti yang engkau sampaikan sekarang. Engkau akan dikutuk dengan adil karena engkau tahu jalannya, tetapi tidak memilih untuk berjalan di dalamnya. Sementara beberapa dari para pemuda menyia-nyiakan kekuatan mereka dalam kesia-siaan dan kebodohan. Yang lain mendisiplinkan pikiran mereka, menyimpan pengetahuan, mengenakan senjata rohani untuk terlibat dalam peperangan hidup, bertekad untuk menjadikannya sukses. Tetapi mereka tidak dapat membuat hidup sukses. Betapapun tinggi mereka mencoba untuk mendaki, kecuali mereka memusatkan kasih sayang mereka pada Tuhan. Jika mereka mau berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati, menolak sanjungan dari mereka yang melemahkan tujuan mereka untuk melakukan yang benar, mereka akan memiliki kekuatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Anda sendirilah yang harus menundukkan kemauan pada kemauan Yesus Kristus. Dan kalau Anda melakukannya, Allah akan segera memilikinya dan bekerja untuk mengarahkan kemauan dan melakukan kesenangannya yang baik. Saudaraku, luar biasa pekabaran hari ini. Kadang-kadang kita tidak, sebagai orang tua kita tidak memperhatikan ini. Saya sering menatap atau melihat anak-anak saya ketika mereka diperkenalkan sesuatu. Kadang saya merasa bahwa pada akhirnya mereka telah mengenal hal itu. Kalau itu baik, saya tidak khawatir dan saya senang justru. Tapi kalau hal itu sesuatu yang saya rasa melanggar aturan, melanggar etika, maka saya rasa bahwa saya sudah salah, sudah membiarkan mereka mengenal sesuatu itu. Saya berikan contoh, anak-anak
tidak boleh ikut perjamuan kudus dan mereka belum bisa ikut. Tetapi ada di beberapa gereja mereka menyediakan roti perjamuan yang dapat dimakan oleh anak-anak. Karena alasan mereka itu tidak dibawa ke meja perjamuan. Itu hanya bagian yang dipisahkan. Tetapi saya sering mengajarkan kepada jemaat dan saya rindu agar anak-anak saya tidak pernah mereka akan mengecap atau merasa roti perjamuan itu sampai tiba waktunya mereka nanti. Dan ketika mereka kadang kita tidak perhatikan dan beberapa diakonis telah menyerahkan itu, mereka makan, akhirnya kita merasa ada sesuatu yang sudah terlanjur mereka coba padahal mereka belum pantas atau belum dengan umur mereka. Atau mungkin saudara ada hal-hal yang lain, mungkin kita tidak suka anak-anak kita pergi ke bioskop. Tapi oleh karena keadaan mereka pada akhirnya sudah pergi. Dan ingat saudara, mereka sudah mendapatkan pengalaman itu. Walaupun kita tahu itu salah dan kita tahu anak-anak kita motifnya tidak seperti itu, tetapi mereka telah terlanjur seperti itu, akhirnya itu sudah menjadi pengalaman mereka. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Kita harus memproteksi lebih awal. Lebih baik kita memproteksi lebih awal daripada mereka telah tenggelam, mereka telah terjebak di dalam pengalaman-pengalaman itu. Mungkin ini hal-hal yang masih sepele, yang masih biasa. Tapi mungkin ada hal-hal yang lebih besar-besar lagi. Kalau kita telah tidak mengontrol anak-anak kita dan mereka terjebak di sana. Mereka sudah punya pengalaman. Mereka sudah tidak pernah dapat hapus pengalaman itu. Sudah sekali hidup mereka ada pengalaman itu dan itu tidak dapat terlupakan. Jadi sekarang caranya kita sebagai orang tua adalah mengingatkan bahwa itu salah. Mengingatkan bahwa itu salah. Apa yang mereka sudah lalui salah. Dan itu harus selalu diingatkan. Kepada saya dan saudara sebagai orang-orang tua, kadang kita telah melalui banyak hal pergumulan hidup, dosa-dosa kita lakukan. Nah sekarang kita diajak kembali untuk mau datang kepada Tuhan. Memang kita tidak bisa hapus semua yang kita sudah buat di belakang. Tapi Yesus mampu menghapus dosa kita. Asal kita mau datang kepadanya dan mengaku kesalahan kita. Dia akan menghapus segala kesalahan kita. Pengakuan kita yang jujur. Kecemasan kita yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan berkati pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami dan memproteksi kami untuk tetap setia berjalan di dalam setiap rencana-Mu. Peliharalah kami sepanjang hari ini dalam semua rencana hidup kami. Kami taruh kehidupan kami dalam tangan. Pelihara dengan kebaikan-Mu, tuntun kami dengan kasih sayang-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.